bahwasanya kitab Maulid Nabi itu pertama ditulis di abad kedua Hijriah, jadi masih kurun masa-masa salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Jangan terbiasa membela yang sudah jelas-jelas salah. Nanti kita kayak blow on. Atau jadi orang yang susah menerima kebenaran. Dan salah satu ciri orang sombong itu susah menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu nyata di depan mata. Kan sudah jelas, ayatnya itu dibaca juga salah. Terjemahnya juga terpotong-potong. Kan Allah bilang, Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. coba Zara baca apa ya? Ayatnya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi bagaimana mau disamakan orang ayat Al-Qur'annya bicara Nabi Isa itu adalah Nabi. Sedangkan orang kafir menganggap beliau sebagai satu dari tiga Tuhan. Tapi ya namanya syubhat ya. Syubhat itu kan syubhah. Ada sesuatu yang syibah, ada yang sesuatu yang mirip gitu. Jadi yang namanya orang yang punya syubhat itu kadang-kadang menganggap mirip sesuatu yang jelas-jelas tidak sama. Bu Fili Safitra ini menuduh atau menganggap atau menyangka bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu sombong, nggak mau menerima kebenaran, nggak mau menerima nasihat, padahal kebenaran sudah fakta di depan matanya, begitu bos. Iya bos. Itu perspektif Anda sendiri, itu asumsi Anda sendiri. Berarti kan semuanya tergantung asumsi toh bos. Jika setiap asumsi orang itu dianggap kebenaran, kacau dunia ini Pak, gitu loh Pak. Kebenaran yang sejatinya, Anda ini harus duduk bersama dengan Ustadz Adi Hidayat. Harusnya Itu gitu. baru kebenaran yang hakiki. Anda menyalahkan dari statement seseorang yang belum Anda ketahui maksud, tujuan, bos ya, dan urgensinya di dalam statement tersebut, gitu bos. Bos, kan yang dipermasalahkan di sini terkait terjemahan barusan bos. Antara terjemahannya tadi surat tadi itu, nah dengan Yohanes tadi itu Alkitab itu nggak sama. Ya memang nggak sama secara terjemahan literatnya, tapi maksudnya mungkin bos ya. Para penghujat uah ini mereka menuntut, hanya menuntut diucapkannya ini Abdullah itu loh. Oh, Ini Abdullah, sedangkan di Yohanes itu adalah Allah mengutus putra tunggalnya. Sedangkan di ayat yang disampaikan uah adalah ini Abdullah. Kan itu nggak sama gitu. Dan tanpa diucapkan atau tanpa diartikan oleh Ustadz Adi Hidayat, orang Kristen ini juga tahu bahwasanya di Islam itu Isa itu Abdullah, bukan putra Allah, kan begitu. Miripnya adalah tujuan Nabi Isa ada ini loh. Tujuan Nabi Isa atau Yesus ada di dunia ini miripnya di situ, untuk menebarkan kebaikan, menyebarkan risalah, kan begitu bos. betul. Mubarakan ainama kuntu itu, wa ausoni bisolati itu kan miripnya di situ. Kalau yang nggak mirip nggak disampaikan sama Ustadz Hidayat, nggak mirip memang kan begitu. Iya, Ngapain akhirnya diberikan? sama Ustadz Muflih Safitra ini menganggap Ustadz Adi Hidayat ini sombong. Bohong, Ciri-ciri karena dari mana? kebenaran di depan mata Nah, nggak itu. diterima. Masalahnya di sini Anda yakin bahwasanya pendapat Anda benar, gitu loh, dan pendapat Ustadz Hidayat pasti salah. Ya iya, jika Anda mempunyai keyakinan seperti itu, yang sombong yang mana di sini? Ya Anda, gitu loh. Kenapa Anda nggak tanya aja ke Ustadz Hidayat? Kok bisa gitu, Ustadz? Nah, itu baru kebenaran yang nyata, gitu loh. Jika Anda tanya, ingin tahu kebenaran, datang ke Ustadz Hidayat. Ustadz, saya ingin klarifikasi, ini gimana ya? Anda kenapa antum ngomong gini? Nah, dijelaskan Ustadz Hidayat, begini loh, begini. Menurut Anda begini Ustadznya. Ya oke. Nah, itu baru kebenaran yang nyata. Nanti keputusannya gimana? Maksud Ustadz Hidayat gimana? Tujuan Ustadz Hidayat gimana? Urgensinya juga bagaimana? Bahkan menurut Ustadz Mujiman itu katanya di acara kampus Muhammadiyah
Oh, kampus Muhammadiyah. Itu kan acaranya di kampus Muhammadiyah, kebetulan kata Ustadz Mujiman ini ya, kalau nggak salah teman-teman ya, koreksi jika saya salah. Iya. Ya ada muslim, ada non muslim. Makanya di situ konteksnya Ustadz Adi Hidayat ingin mengenalkan gitu loh, non-muslim ini ingin berpesan kepada siswa-siswa mungkin di situ, siswa-siswa Muhammadiyah di situ bos, di kampus itu bos, bahwasanya kita ini di Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah bisa menerima mahasiswa dari kalangan manapun. Buktinya ini ada non muslim baik-baik saja di sini, nggak ada gesekan, nggak ada apa gitu. Standar yang saya maksud yang pertama adalah wujudul muqtadi. Ada motivator di zaman Nabi sebagaimana yang menjadi motivasi orang di zaman ini. Yang kedua, tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Dan yang ketiga, Nabi tetap meninggalkannya meskipun yang nomor 1 dan nomor 2 ada. Maulid Nabi. Kalau kita tanya, kenapa Pak kita mengadakan Maulid Nabi setiap tahun? Maka jawabannya, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi supaya dapat syafaat Nabi, ingin mengingat sirahnya Nabi supaya kita dapat pahala. Kita ngumpul di masjid untuk mendekatkan hati kita sesama kaum muslimin, menguatkan ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat. Menurut antum, motivasi seperti itu di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Bila Nabi SAW mau melakukan peringatan kelahiran beliau di zaman dahulu dengan mengadakan acara ini, acara itu, kalau di zaman sekarang bikin pakai pohon pisang ditusuk telur-telur, kalau di zaman Nabi misalnya pohon kurma masukkan ke masjid, tusuk dengan kurma-kurma begitu. Menurut antum di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau melakukannya mudah atau susah? Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Berarti ini apa namanya? Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kesalahan sebagian kita adalah ketika menjelaskan tentang bid'ah belum paham 3 standar tadi. Makanya kalau dialog sama teman, sama keluarga atau tetangga, dialog tentang, Sudah saya tangkap ini ya. Intinya alasan mereka bid'ah itu melalui 3 standar. Ya. 1, adanya motivasi. Terus ya, kedua, tidak ada halangan untuk melakukan hal itu. Tidak ada halangan. Kemudian Rasulullah tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Oke. Tentang maulid, bos. Sahabat tidak melakukannya. Iya. Nabi tidak melakukannya. Motivasinya apa maulid ini? Ingin mendekatkan kepada Nabi agar lebih dekat dengan Nabi, agar mendapat syafaat dengan Nabi. Kan begitu, bos ya. Motivasi ini ada di zaman sekarang dan ada di zaman Nabi. Katanya gitu tadi. Tapi di zaman Nabi motivasi ini tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah dekat dengan Nabi. Kan begitu, bos? Iya. Mereka sudah interaksi langsung dengan Nabi. Buat apa? Ya, bos ya. Buat apa juga? Kalau kita jauh, bos. ya kan? Tidak pernah bertemu langsung, tidak pernah berinteraksi. Jauh lah, bos. Maka kedua motivasi ini berbeda sudah ya. Kalau dulu di zaman Nabi, zaman sahabat, motivasi itu sudah mereka sudah menemukan, sudah dekat. Kalau ini motivasi yang ini kita masih ingin dekat. Kalau sahabat sudah dekat, itu ya sudah berbeda. Yang kedua, tidak ada penghalang untuk melakukan hal itu. Nabi jika ingin melakukan hal itu adalah enggak mampu, mampu iya. Kami juga melakukan hal itu mampu. Tapi terus kenapa Nabi nggak melakukan? Karena urgensinya di saat itu tujuannya pertama masih fokus ke memperluas dakwah, Pak. Ya kan? Ya. Islam masih berapa orang di situ dulu? Masih wilayah Madinah, Makkah. Ya kan? Kan begitu, bos. Jadi urgensinya kemana? Maulid jangan dulu lah, ngapain gitu loh, bos. Motivatornya sudah di depan mata. Rasulullah sudah ada. Buat apa merayain maulid? Kan gitu. Ya kan? Rasulullah tidak melakukan hal itu karena urgensinya yang paling urgen, yang paling mendesak waktu itu adalah dakwah, menyebarkan agama. Kan begitu. Bukan mengadakan maulid. Untuk yang kelanjutan kan
tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Seperti tadi bawa pisang kasih. Makanya tadi sudah saya jawab. Itu bos. Sudah saya jawab. Yang mendesak waktu itu saat menurut Nabi dan para sahabat bukan ini nggak penting kan begitu. Zaman dulu ngapa ini nggak penting kalau urusan ini, urusan apa ini kan begitu. Oh, gitu. Zaman dulu yang penting dakwah syiar agama Islam itu yang penting kan begitu bos. Ya kan, sibuk dengan itu sudah, setiap harinya itu sibuk dengan itu, menguatkan iman para sahabat dan menyebarkan iman ini di luar Mekah Madinah agar lebih menyebar lagi. Setiap harinya seperti itu fokusnya kan begitu bos ya. Perintahnya cuma bersolawat saja kan gitu, sudah cukup, bersolawat itu sudah cukup bos. Nah kita sekarang urgensinya, nah Anda harus cari lagi urgensinya. Kisah itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar dinasti Mamluk yang lantas mendirikan dinasti Ayyubiyah Mesir yang kala itu menghadapi perang salib. Kala itu umat Islam terpecah karena perbedaan kenegaraan, suku, dan aliran berbeda. Salahuddin menggelar perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa perang salib. Terbukti kemudian pasukan Islam di bawah Salahuddin berhasil merebut Yerusalem. Oke, nah itu salah satu motivator atau penyebab untuk menyatukan umat Islam yang terdiri dari beberapa etnis, beberapa suku, Ya. disatukan dalam sholawat. Begitu Ya. Pak. Itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ya. dikiaskan sekarang bos, pada masa sekarang bos. Ya sama saja. Sekarang kan begitu. Maulid ini bertujuan untuk menyatukan umat Islam, kan begitu, biar semangat lagi, biar kecintaannya itu. Kalau nggak ada Maulid, kecintaannya itu berkurang Pak. Ya mungkin dari kelompok Anda nggak usah Maulid sudah sangat cinta sekali dengan Nabi. Mungkin loh ya. Dan mungkin di kami ini ya ada juga walaupun mengadakan Maulid masih bermaksiat begitu loh Pak. Ya mungkin ada. Dan mungkin di kalangan kalian dengan tidak mengadakan Maulid itu setiap harinya ingat Nabi mungkin. Dan mungkin Pak, di Anda itu iya memang di kelompok Anda apalagi umatnya ini saking cintanya kepada Nabi, saking rindunya kepada Nabi, ya kan, sehingga mereka tidak sempat untuk mengkritik ulama itu karena sangat rindu pada Nabi. Kan begitu Pak ya. Ya. Nah, paham kan? Nah, paham. Oke, di situ Pak urgensinya Pak ya. Dan Maulid Nabi ini pertama dicatat, ada ulama yang mencatat tentang sejarah Maulid Nabi ini di abad kedua Hijriyah Pak. Kitab tentang Maulid Nabi ini dicatat di abad kedua Hijriyah, masih generasi salaf Pak. Oke, bahwasanya kitab Maulid Nabi itu pertama ditulis di abad kedua Hijriyah, jadi masih kurun masa-masa salaf gitu loh ya. Orang pertama yang aku tahu telah menyusun mengenai Maulid ialah Muhammad bin Umar Al-Waqidi, pengarang kitab Al-Maghazi dan kitab Al-Futuh, meninggal dunia tahun 206 Hijriah dan ada yang menyebut 209 Hijriah. Beliau mempunyai dua buah kitab, yaitu kitab Al-Maulid An-Nabawi dan kitab Intiqal An-Nur An-Nabawi, sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suhaili di dalam kitab Ar-Rawd. Nah ini Pak, jadi 3 standar Anda itu tertolak Pak di sini Pak. Ya, 3 standar Anda itu tertolak Pak Mufli. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan pikiran kita tambah jernih dan tambah luas wawasan kita sehingga menerima perbedaan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.